Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maperta, perkenalkan saya MB Maputra selaku moderator yang akan menemani jalannya podcast Open House FPUB 2024 kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih, 2 orang tamu yang spesial. Amin. Amin. Nah, tamu ini sendiri kita sudah kenal lonjakan terkait dengan prestasi maupun yang akademik maupun non akademik. Nah, mungkin kita perkenalkan saja ada Kak Hovifa Aska Rosyadi yang kita kenal dengan Mbak Caca. Halo. Nah, Mbak Caca ini sendiri selaku pernah menjabat sebagai wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa 2023 ya Kak. Alhamdulillah dapat amanah itu ya. Mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman Maperta Kak yang lagi nontonin podcast kita. Halo teman-teman Maperta, salam kenal. Saya Caca dari Fakultas Pertanian, program studinya Agroekoteknologi. Minatnya budidaya pertanian ya. Alhamdulillah setahun kemarin dapat amanah jadi wakil presiden, tapi sekarang udah lengser, nggak mau nambah lagi. Aduh. Cukup lah ya setahun aja. Siap Kak. Iya kurang lebih gitu ya. Salam kenal semuanya. Dan yang selanjutnya itu ada tamu kita yang kedua yang gak kalah keren sama Mbak Caca. Ini adalah Mas Muhammad Ali Yafi ya, biasa dipanggil Mas Ali. Nah, Mas Ali ini sendiri pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2020 ya Mas. Yap. Dan yang kemudian itu pada tahun 2021 iya pernah menjabat sebagai presiden juga, tapi bukan dalam skala fakultas melainkan skala universitas ya Kak. Mungkin bisa disapa juga nih Mas teman-teman Maperta yang lagi nontonin podcastnya. Halo teman-teman Maperta, apa kabar? Ya, kenalkan aku Ali. Dan saya revisi tadi ya. Saya anggap itu bukan sebagai Presiden EM 2021 tapi sebagai pelayan mahasiswa. Waduh. Siap. Siap pelayan. Gimana nih Mas perjalanannya tadi selama dari rumah ke tempat podcast ini? Alhamdulillah cerah. Jujur saya kalau keluar rumah kemudian mendung itu bad mood. Waduh. Tapi kalau misalkan cerah itu bisa jadi good mood sampai malam lah, mungkin nanti enak. Alhamdulillah ya. Dari Mbak Caca sama Mas Ali sendiri nih sekarang tuh kesibukannya apa? Kalau kesibukan dari aku ya banyak sih. Sebenarnya ada yang ngomong aku sebagai pengacara. Pengangguran banyak acara. Ada yang ngomong juga freeport, kadang free kadang repot kayak gitu kan. Cuman yang pasti ada sesuatu yang saya bangun di Kota Malang, menjadi awal gerakan saya di Malang. Nah, yang pertama itu adalah komunitas. Bareng Caca juga, namanya Youth Development Forum. Jadi disingkat YDF Indonesia, yang itu bergerak di komunitas kepemudaan yang memiliki indikator penilaian dari poin-poin SDGs. Nah, biasanya kan komunitas ini nggak ada poin indikator penilaian ya. Iya Kak. Jadi kalau ngomongin kepemudaan sangat general sekali ya gitu kan. Tapi saya sama Caca memutuskan untuk membuat komunitas ini dengan poin indikator SDGs. Kemudian yang kedua, saya juga merintis usaha. Wih, apa tuh? Bisa nanti dicek ya di IG-nya. Oh ya, boleh. Namanya Ranjana Anjani gitu kan. Oh iya. Nah, itu usaha saya, itu ada travel, ada catering, ada fotografer lah seperti itu. Jadi di Malang ini saya berusaha membangun beberapa hal yang menjadi bukti pada saat nanti saya bawa misalkan ke Jakarta atau bagaimana gitu kan. Keren juga deh Mas. Nah, dari Mbak Cacanya sendiri sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Sibukannya yang paling pertama ya skripsi. Oh iya. Tolong akademik itu nomor 1. Hashtag nomor 1. Nah, terus nanti habis skripsi saya bareng sama Mas Ali juga di YDF Indonesia. Kebetulan ini kan tahun kedua ya. YDF sudah berdiri dari 2023. Oh, iya. Dan sekarang lagi mulai ekspansi ke daerah-daerah. Insya Allah nanti terdekat ini ada di Pasuruan, terus nanti ada di Surabaya, Bali, dan insya Allah nanti main eventnya juga sampai ke Jakarta. Ya nantilah, kita masih merintis banget bareng-bareng sama anak-anak UB juga mayoritas. Nah itu kesibukan yang lumayan menguras waktunya ya di YDF dan skripsi. Mohon maaf lahir batin itu juga paling kacau. Itu juga paling kacau karena saya penelitiannya tentang tebu. Ya kalau tebu ini kan teman-teman tahu sendiri ya.
berapa lama kan gitu deh kurang lebih. Kan tema kita kali ini kan tentang kepemimpinan dan kepemudaan nih Kak. Yes, gimana tuh? Nah, menurutku sendiri Kak Ali dan Kak Caca ini bisa dibilang sebagai sosok pemimpin muda lah. Oke, amin. Nah, apa sih yang dimaksud sama kepemimpinan sama kepemudaan itu Kak? Dan apa sih bedanya kepemimpinan sama pemimpin gitu? Iya, sekarang aku mau tanya deh sama Bimo ya. Iya. Pemimpin itu artinya apa sih? Pemimpin itu seorang yang apa ya? Yang mau megang tanggung jawab paling besar di dalam suatu kelompok, Kak. Oke. Arti katanya itu adalah orang yang memegang tanggung jawab gitu ya menurut Bimo ya? Iya, betul. Sebenarnya kan ini kita bahas dikit aja ya, asal muasal kata pemimpin itu kan berasal dari bahasa Yunani. Dulu itu namanya agere, tulisannya agere. Oh iya. Nah, agere itu artinya sebenarnya itu adalah memulai. Jadi arti kata dari seorang pemimpin itu sebetulnya adalah orang yang memulai sesuatu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari nama agere itu akhirnya mengalami resapan-resapan kata yang transformasinya itu dari agere jadi ARCH. ARCH itu artinya apa? Arki, kekuasaan. Jadi yang harusnya pemimpin itu adalah orang yang memulai sesuatu aja dia udah bisa disebut sebagai pemimpin, tapi ketika diserap bahasa dari Yunani ke bahasa Inggris jadi ark, itu diartikan orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan itu baru disebut pemimpin. Akhirnya ada pergeseran makna nggak? Oh iya. Iya kan, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi ketika ada pergeseran makna, orang-orang selalu mengonotasikan dirinya, saya nggak bisa jadi pemimpin karena saya nggak punya jabatan. Oh, iya. Bukannya saya nggak bisa jadi pemimpin karena saya nggak bisa memulai sesuatu. Jadi intinya itu. Nah, kalau saya ditanya apa artinya pemimpin, ya adalah orang yang berani memulai, doing something great, doing something new, yang kayak gitu. Itu simpelnya ya, kalau bisa ditanya tentang kepemimpinan. Gitu sih. Kalau dari Mas Ali sendiri nih gimana? Apa sama kayak Mbak Caca juga atau gimana? Ya, Caca ada benernya lah. Oh iya. Baik. Maksudnya? Jadi simpel aja. Dari aku itu sebenarnya ada 3 kata mirip, tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Ada pemimpin, ada pimpinan, kemudian ada kepemimpinan. Pernah dengar itu semua nggak? Iya dong. Nah, itu teman-teman pernah bingung nggak apa sih bedanya 3 hal ini kayak gitu? Nah, kadang di awal semester tuh orang bilang pemimpin, pimpinan dan lain-lain tuh kayak bikin bingung gitu, ambigu jadinya. Ambigu kan akhirnya kan. Nah, kalau misalkan ini saya kasih tahu secara generalnya aja ya. Pemimpin itu ibaratkan adalah orangnya. Iya. Orang, person. Kemudian pimpinan itu adalah jabatan strukturalnya. Formal. Jabatan struktural, presiden, menteri. Kepemimpinan itu adalah gaya dia memimpin. Demokratis, otoriter atau bagaimana gitu kan. Tipenya. Benar. Kalau kita contohkan deh ke Pak Jokowi. Misalkan. Ini gak ada tendensi politik ya. Saya tidak mengkritik beliau. Jadi presiden itu sebagai jabatan struktural pimpinannya Pak Jokowi. Jokowi itu adalah pemimpinnya. Oh iya. Personnya. Iya, orangnya. Nah, kemudian Pak Jokowi memiliki gaya kepemimpinan itu adalah demokratis. Paham di sini? Kebersamaan gitu ya, Kak, berarti. Benar. Jadi pemimpin adalah person, orangnya. Pimpinan itu adalah jabatan strukturalnya, dia sebagai direktur, presiden, menteri atau apapun itu. Kemudian kepemimpinan itu adalah gayanya. Oh iya. Benar. Ngerti. Kayak gitu. Nih Kak, kalau boleh tahu Kak Ali dan Kak Caca nih tipe kepemimpinan yang bagaimana? Masalah yang jawab duluan. Boleh tuh dari Kak Ali duluan nih. Soalnya biasanya duluan deh. Duluan. Kadang susah ya untuk menilai diri sendiri kan. Oh iya, betul sih. Orang lain yang bisa menilai. Nah, itu makanya. Harusnya kamu tuh tanya sama staff-staff saya. Aduh. Atau sama menteri-menteri saya dulu pas di EM kan. Ya dia staff saya dulu. Saya staffnya Mas Ali dulu. Jadi pas Mas Ali jadi presiden BEM fakultas, saya baru masuk. Terus pas Mas Ali jadi presiden EM di Univ, saya jadi staffnya. Oh iya. Gitulah ceritanya kan. Jadi gimana nih Mas, tipe kepemimpinannya? Dia jawab, katanya yang bisa menilai orang. Gimana ya? Enggak, menurut Mas atau Mbaknya maksudnya sendiri kamu deh. minta aku nilai kamu? Boleh. Ya Allah. Boleh deh, mana-mana. Gimana ya? Pemimpinannya Mas Ali
Ya sebenarnya masalah itu demokratis ya, cuman lebih sering otoriter aja. Waduh. Ya, seriusan. Jadi Ngeri juga. karena kondisinya waktu itu kita pandemi, jadi bayangin aja full online kegiatan. Oh, iya. Terus kalaupun offline itu cuman bisa berapa orang doang yang datang di studionya atau record kayak gitu kan. Nah itu tuh nggak ada pendanaan yang pasti selain dari rektorat. Oh iya. Sementara jalan terus kan, harus muter-muter uangnya dan ada pengabdian tetap. LH sama Sosma nggak mungkin kan kalau nggak turun. Wih, Jadi kurang mereka gitu. tetap terus turun. Iya. Bahkan Mas Ali tuh sampai turun ke pantai-pantai gitulah. Nah, waktu zaman itu memaksa untuk Mas Ali melakukan beberapa tindakan yang kita semua nggak perlu tahu gitu. Jadi kayak cari sponsoran sendiri, terus tiba-tiba ngambil keputusan ya udah kalau nggak bisa diturunin dari kita nggak usah maksa, nggak usah ada kegiatannya. Tanpa kayak nanya dulu nih sama kabinetnya, kira-kira rocker ini harus jalan atau enggak. Tapi masalah langsung ngambil keputusan nggak usah jalan. Kayak gitu. Seringnya tuh gitu. Karena nggak ada waktu banget buat kita kira mikirin program-programnya, jadi uangnya dari mana gitu loh. Ya sebenarnya kan demokratis, orang yang full bener-bener demokratis itu gak ada menurutku. Iya aku sepakat sih itu nggak ada loh. Karena Yang memang demokratis. kesabaran dan waktu yang terbuang akan lebih banyak. Iya. Jadi demokratis itu berguna ketika kita rapat. Oh iya iya. Ya harus ya. Ketika ke kebijakan-kebijakan yang memang bukan genting banget gitu. Musyawarah gitu. Kalau misalkan ada suatu masalah yang genting banget dan itu harus cepat ditemukan solusinya, ya mau nggak mau kita langsung otoriter. Iya. Iya betul. benar. Karena kalau nggak, waktunya akan kebuang banyak dan makin banyak konflik sehingga dinamika internal akan susah untuk dipegang. Karena ini ya, tipe kepemimpinan itu nggak ada yang paling baik yang mana. Jadi tipe kepemimpinan itu semuanya baik sesuai dengan kebutuhannya dan waktu yang harus digunakan. Ya kalau kayak kondisinya kabinet Mas Ali waktu itu ya wajar ketika jadi otoriter. Iya. Tapi ketika dalam rapat ya nggak bisa terus-terusan otoriter kayak gitulah. Jadi semua tipe kepemimpinan itu ada baiknya, tergantung dipakinya Ah, ya, kapan. tergantung waktunya ya. Tergantung Kan. waktunya kapan gitu kan. Beda kan kalau misalnya tiba-tiba DPR tiba-tiba ngetok keputusan atau kayak gimana ya udah tahu ya. Nah itu salah. Aduh. Pimpinannya kayak gimana Parah kita itu. tahu. Bisa Salah itu salah. Ya makanya tergantung deh sama kondisi gimana gitu. Nah, menurut Mas Alinya nih, Mbak Caca nih tipe kepemimpinannya gimana nih? Nah, itulah saya tuh nggak tahu ya. Aku 3 tahun lebih muda. Tapi Caca ini dia lebih bisa masuk ketika emosi ya daripada aku sebenarnya. Jadi dia tuh ketika ada masalah, kalau aku nih ya ada masalah udah bawaannya marah nih, udah ikuti keputusanku. Oh iya iya. Caca ini masih ada, yaudah deh apa, tapi maksa. Maksudnya gini, yaudah deh apa, tapi menurutku bener loh. Jadi apa ya, kelihatannya itu friendly, tapi ketika hasil akhirnya Karena tetap itu tetap ya aja. kemauan Ini dia. produknya diplomasi eksternal. Produknya Kementerian Diplomasi Eksternal. Biasa anak Kayak gitu. diplomasi biasa gitu. Iya, kita diplomasi kan. Jadi harus tahu situasi kondisi. Aku dari staf muda, stafnya Mas Ali sampai menteri tuh aku di luar negeri semua, diplomasi eksternal. Berarti Mbak Caca nih dari awal tuh udah di EM berarti. Iya, jadi staf mudanya di EM, staf ahlinya di EM, terus tiba-tiba ditarik ke fakultas sama Presdian waktu itu jadi menteri Diplex. Oh iya iya. Gitulah ceritanya. Keren juga ya. Iya. Ya bayangkan dulu Caca baru nyampe Malang kayak gitu kan. Terus dia belum tahu apa-apa. Masih polos Masih kayak. polos kayak gitu kan. Tolong lah. Belum tahu tuh dinamika kampus. Pemiru-pemiru Tolong kayak lah. gimana. Iya, banyak dah. Nah, kayak gitu-gitu. Belum tahu kan caranya milih presiden tuh kayak gimana gitu. Bener-bener yang kayak kosan aja belum ada, Dek, bayangin. Oh iya. Jadi aku datang ke Malang itu naik bis jam 6 pagi, aku telepon temanku siapa yang bisa aku taruh koper dulu. Habis itu baru aku cari kosan. Itu sendiri Kak? Sendiri, mama papaku nggak ada yang nganterin, sumpah. Aduh. Gokil banget. Anak cewek lagi. Anak kedua begitu memang ya. Ah. Jadi minta maaf ya anak-anak kedua yang ada di seluruh dunia ini. Semoga dilapangkan hatinya. Nah, nih pertanyaan kedua nih Kak. Mungkin menurut dari Kak Caca sama Kak Ali nih, tipe kepemimpinan apa sih yang cocok gitu kita terapkan melihat kondisi anak muda sekarang? Yang dimana menurutku pribadi juga, aku juga termasuk ke dalamnya. Anak muda nih cenderung mereka berpikir pragmatis Kak, praktis. Oke. Nah, bagaimana pendapat dari Mas Ali sama Mbak Caca, tipe kepemimpinan yang bagaimana yang cocok gitu kita terapkan di orang-orang yang mungkin punya pikiran yang pragmatis seperti itu. Iya, nih yang jauh siapa dulu? Pragmatis menurutmu gimana nih?
orang yang cenderung mikirnya praktis gitu. Oh iya, jelas. Sesuatu yang gampang gitu untuk dapatin hal yang besar kayak gitu, Kak. Oh, itu ciri khas dari Gen Z. Itu betul. Kamu Benar. Gen Z loh. Iya, aku Gen Z. Kamu 98 Gen Z loh. Benar. Jadi ciri khas dari Gen Z ini adalah bagaimana cara biar aku ini gampang tapi dapatnya juga oke kayak gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Makanya kan juga ada yang ngomong Gen Z ini kaum rebahan. Nah, Males. Tapi ingatkah kalian bahwasanya Gen Z hidup di zaman teknologi lagi maju-majunya. iya. Ya artinya informasi didapat dengan semudah itu. Maka dari itu aku pernah ngomong kayak gini. Di mana ya pada situ? Ya artinya saatnya sekarang menjadikan kekurangan menjadi suatu kelebihan. Jadi kekurangan dari Gen Z itu adalah rebahan, males atau gimana ya. Nah sebenarnya itu kalau kita boleh berpikir itu bisa jadi kelebihannya. Kita dengan rebahan aja kita bisa dapat informasi. Oh iya, betul. Kita dengan rebahan aja kita bisa ngoding misalkan. Dengan rebahan aja kita bisa membuat konsep negara misalkan. Ya artinya oke, nggak apa-apa. Teman-teman pemuda ini sekarang Gen Z, generasi kita sekarang mager, ngambil cara praktis kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwasanya sepraktis-praktisnya ataupun segampang-gampangnya sesuatu, semua itu butuh proses. Iya, betul. Dan akhirnya saya tetap menjadi satu visi saya kepada pemuda-pemuda sekarang adalah bagaimana kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Oh iya, asik. Kayak gitu. Asik. Nah, dari Mbak Cacanya nih gimana? Ada tambahan kah atau gimana? Ya tadi aku udah statement ya, kalau misalnya tipe kepemimpinan gak ada yang paling bagus yang mana. Betul. Semuanya tuh harus dipakai di momen dan waktu tertentu gitu. Tapi kalau untuk menghadapi generasi kita ya. Generasi kita ini emang agak tricky banget ya. Kadang ketika jadi pemimpin yang tegas, mereka bisa paham gitu kan, mengikuti apa yang jadi arah gerak bersama. Tapi setelah itu ya langsung merasa kalau under pressure kayak gitu. Kalau misalnya wah gue nggak bisa nih, gue under pressure banget nih. Itu tuh. Iya, gue anxiety gitu kan. Nah itu sering banget terjadi dalam generasi kita dalam kurun waktu belakangan ini semenjak akhirnya ada Internet of Things kan dari revolusi industri 4.0. Nah sebenarnya itu akibat dari surplus informasi. Kalau teman-teman sadar itu saking surplusnya informasi yang ada dari seluruh platform di dalam sosial media gitu ya, dalam smartphone kalian, itu tuh akhirnya membuat teman-teman bingung sebenarnya yang harus aku filter tuh yang mana. Iya. Bahkan ada yang cerita kalau misalnya mood nikahnya Gen Z tergantung FYP TikTok. Buset. Iya nggak? Betul sih, Pernah Kak. denger kan? Terus akhirnya aku pikir, oh berarti semudah itu ya untuk akhirnya Gen Z mengganti mengganti prinsip hidupnya hanya dalam 1 menit gitu. Baca caption bentar, oh gini nih. Oh ternyata gini ya? Iya, Oh ternyata betul. kalau misalnya kayak Yura Yunita ya, sama suaminya Donna Maula itu, kayaknya gue mau deh nikah. Kayak gini nih. Kalau misalnya ternyata ketemunya sama Ira, nggak mau dapet suami yang kayak gitu, langsung kayak gitu pasti mikirnya kan. Iya. Itu kan akhirnya karena surplus informasi. Tapi teman-teman nggak punya barrier. Nah yang harus jadi penekanan dalam prinsip kepemimpinan atau kepemudaan hari ini adalah bagaimana teman-teman Gen Z itu punya barrier yang itu semuanya sudah membatasi teman-teman mau kemana setelah ini. Sebenarnya barrier itu aku nggak bisa nentuin ya sekarang tuh kayak gimana. Tapi kan teman-teman sendiri yang tahu barriernya sampai mana. Itu yang pertama ya. Dan dari mana caranya untuk menentukan barrier? You should have to know kenapa negara ini harus ada, kenapa negara ini harus dilanjutkan. Silakan dipelajari sejarahnya kembali. Karena akhirnya barrier itu yang aku pahami sampai hari ini terbentuk karena integritas, karena identitas, karena budaya. Akhirnya ketika ada identitas yang kita ingin pegang teguh, budaya yang ingin kita wariskan, kemudian integritas, ya sudah itu akan menjadi barrier teman-teman dalam berprinsip di kehidupan. Nah, gimana nih cara pemimpin untuk akhirnya ngejalanin kepemimpinannya menghadapi kaum-kaum yang seperti ini gitu kan. Iya, Kak. Yang pertama harus inovasi sih. Itu yang paling penting banget ya. Kenapa banyak organisasi-organisasi ormas ya, terutama ormas, terus organisasi kepemudaan yang dulu bagus banget sekarang banyak nggak aktif lagi, itu karena mereka stop untuk innovate. Mereka stop untuk memberikan pembaharuan-pembaharuan.
Dan biasanya banyak menggunakan cara-cara lama yang dulu dilakukan di zamannya mereka jadi orang muda gitu kan. Jadi generasi boomers itu contohnya tuh kayak gitu, banyak banget. Mungkin teman-teman pernah dengar KNPI. Tahu KNPI nggak? Nggak tahu bahkan. Kan? Nggak tahu Kak. Nggak tahu bahkan ya. Itu ormas kepemudaan. Itu ormas kepemudaan. Dan itu legal loh. Bener, dapat dana. Dapat dana dari Kemenpora. Ada KNPI namanya. Terus saya itu kan dulu waktu zaman SMA saya aktif di organisasi eksternal namanya Pelajar Islam Indonesia. Jadi dari kelas 10 saya aktif di organisasi eksternal itu. Kalau sekarang teman-teman mungkin dengarnya HMI ya. Nah itu di kuliah saya di HMI. Tapi kalau di pelajar itu saya di Pelajar Islam Indonesia. Nah sekarang ini Pelajar Islam Indonesia juga banyak krisis kader akhirnya. Kenapa? Karena yang saya lihat pembaruan untuk akhirnya bisa mix and match ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya Gen Z. Ini tuh nggak dilihat, nggak bisa ditransfer dari organisasinya. Nah itu yang saya harapkan, pemimpin hari ini harus mampu menjawab tantangan-tantangan perubahan. Kebutuhan itu setiap zamannya bertambah dan selalu berbeda dari tahun ke tahun. Kalau misalnya kemarin bikin program kerja yang cuman bisa memberikan sertifikat, setelah ini sertifikatnya harus ada cap BNSP misalnya. Nah nanti kalau misalnya dapat sertifikat bootcamp ini bisa kerja. Paham nggak maksudnya? Kayak bootcamp tahu kan? Jadi kan kalau bootcamp 3 bulan nih, dapat sertifikat BNSP, keprofesian misalnya atau apa gitu. Nah nanti mereka bisa apply dari sertifikat itu untuk kerja. Kayak gitu. Pengalamannya gitu ya Kak berarti. Iya, jadi you should have to create a lot of innovate ya di zaman ini, karena udah kalau nggak bisa inovasi selesai lah, tergerus zaman. Nih gitu. tadi kan Mbak Caca bilang organisasi kepemudaan tuh kebanyakan gulung tikar karena kurangnya inovasi. Iya, menurut saya ya, ini mohon maaf ya kalau misalnya ternyata ada yang dengar, ada yang marah-marah kan di belakang pusing juga kepala gue. Tapi kebanyakan menurutku orang-orang tuh nggak berani berinovasi karena memang udah ada gitu inovasi yang lebih lagi dari inovasi yang mau dia terapkan begitu. Udah ada yang duluan gitu ya? Iya begitu. Gak masalah, gak masalah. Gerakan berjamaah itu jauh lebih besar dampaknya. Resonansi dari gerakan yang dilakukan secara bersama itu akan lebih jauh jangkauannya dibandingkan resonansi gerakan yang dilakukan oleh kelompok orang. Iya. Paham maksudnya? Paham. Metode FYP, algoritma dalam sosial media. Semakin banyak yang like, itu kan makin banyak lagi yang tahu postingannya, makin banyak yang tahu postingannya. Seperti itu konsepnya. Jangan hari ini tuh berpikir kita adalah orang yang akhirnya saling berkompetisi, tapi kolaborasi aja. Iya Kak. Tapi sebenarnya ada masalah lagi sih dari komunitas yang gulung tikar. Itu adalah regenerasi. Jadi kenapa dia nggak bisa melawan atau mengimbangi dari komunitas lain yang full inovasi? Karena komunitas lain itu udah anak-anak muda yang melakukan. Nah komunitas A ini masih orang-orang tua dan tidak ada regenerasi. Benar ya. Akhirnya ya udah ketinggalan dia. Akhirnya gulung tikar. Makanya kan di EDF saya sama Caca punya rencana bahwasanya akan ada regenerasi. Dan kita rencanakan tahun depan itu kalau nggak salah ada regenerasi dari anak-anak SMA yang awalnya menjadi peserta kami kemarin. Kayak gitu, agar tetap berputar. Penjaringan anggota gitulah istilahnya. Sebenarnya bukan penjaringan juga ya, regenerasi aja lah namanya. Yang mau belajar aja. Yang mau aja ya. Yang mau aja. Jadi kalau ada yang mau belajar anak-anak SMA sebelum masuk kuliah, nggak apa-apa, yo di EDF gitu loh. Nah, ini boleh minum nggak? Boleh, silakan ya? Minum dulu. Dari tadi ngomong. Kering juga kan? Nah, nih Kak, ada pertanyaan, bagaimana sih stereotip usia mempengaruhi peluang pemuda untuk menjadi pemimpin? Jadi maksudnya di sini banyak dari pemuda itu yang mau jadi pemimpin nih, tapi karena mungkin dicemooh sama orang-orang yang lebih tua, kayak apa sih nih anak bau kencur, sosokan jadi pemuda, jadi pemimpin gitu. Nah kebanyakan gitu. Nah bagaimana sih cara kita ngilangin sudut pandang atau stigma yang kayak gitu Kak? Sebenarnya banyak yang menilai gini sih. Pertama, kalau misalkan aku nih bisa mencalonkan bupati sekarang misalkan. Amin. Pasti banyak. Ya jangan dong. Enggak ya. Tahan dulu ya. Kayaknya masih muda banget. Ada yang ngomong bau kencur. Iya. Ada yang ngomong kamu pengalaman kurang. Tapi ada lagi yang ngomong kayak gini. Tahu nggak Gibran kemarin menang sebagai wakil presiden? Iya. Akhirnya banyak pemuda ini FOMO pengen jadi politikus. Nah, betul. Ini kan dua masalah berbeda tapi satu gitu kan, satu tujuan yang sama. Nah, menurutku kayak gini.
mau muda ataupun mau tua, sebenarnya semua itu tergantung dari kualitas. Ya artinya apa? Ketika kita dicemooh, kamu bau kencur, kamu kurang pengalaman, kita sebagai pemuda, adabnya nih ya, pada saat dibilang seperti itu diem. Tapi pada saat pulang buat pembuktian. Ya artinya boleh kamu di depan orang-orang mencemooh aku, tapi ketika hasil kinerja kita lihat nanti. Kayak gitu kan. Ya bayangkan aja kemarin Mas Gibran itu dicemoohnya kayak gimana? Iya banyak banget itu Kak. Menang juga dia. Menang. Tapi katanya ada indikator bla 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 bla. Iya. Nepo baby. Ya sebenarnya mau ada indikator kayak gimana ya? Berarti kan kualitas timnya Mas Gibran oke. Iya. Yang kebanyakan anak Iya, muda. iya, Kayak gitu benar. kan? Ya artinya mau dia anak presiden kayak atau kayak gimana? Kalau dia sampai bisa menang, ya udah berarti timnya oke. Yang timnya Mas Gibran juga kebanyakan anak muda. Nah itu masalah yang pertama, kita hadepin dengan diem aja tapi kita buktikan. Jangan hasil. Tapi ada lagi masalah anak muda nih. Apa nih? Mas Gibran menang terus pengen jadi kayak Mas Gibran semua. FOMO. FOMO. Nah ini dia gitu kan. Ya artinya nggak apa-apa punya sebuah motivasi seperti itu, tapi setidaknya juga boleh keinginan jadi kayak Mas Gibran, wakil presiden. Iya. Tapi jangan lupakan Mas Gibran melalui proses apa aja. Iya. Mungkin di media Mas Gibran prosesnya dilihatin dikit gitu kan. Tapi lihat prosesnya kayak gimana. Sabar Iya, dulu benar, kayak gitu kan. Iya. Apalagi banyak orang yang ngomong privilege ya Mas Gibran ya. Iya, betul. Yang ada privilege aja dia ada prosesnya. Apalagi kita yang privilege iya. bapak ibu kita itu gak ada di ranah kekuasaan kayak gitu kan. Ya artinya step by stepnya agak lebih lama dan lebih apa namanya? Keras juga. Makanya ada Bambang Pacul ngomong mentalitas Korea gitu kan. Itu. Tapi aku ke Bambang Pacul ada fakta lucu ya. Apa tuh? Jadi kan FOMO tuh anak-anak muda mentalitas Korea. Kamu itu prajurit Korea, tidak boleh baper. Buset. Nah, pertama kali aku denger itu, wah, aku kan baper ya kalau diinjek ya. Berarti mentalku bukan prajurit, tapi raja. Raja, siap. Siap. Ya kayak gitu lah. Raja. Nah nih, bicara soal Mas Gibran, kan Mas Gibran kayak waktu itu debat capres lancar gitu public speakingnya nih Mas. Nah pertanyaanku, setiap orang kan mau gitu punya kemampuan public speaking yang baik. Nah bagaimana sih Kak biar kita tuh mempunyai kemampuan public speaking yang mumpuni gitu, apalagi kalau kita nanti ngomong gitu di depan halayak umum, kayak aku sendiri nih, kayak ngobrol sama teman 1 atau 2 orang kan kayak masih lancar aja ngomong. Tapi kalau udah dihadapin sama banyak orang, walaupun yang diomongin itu dikit, tapi tetap aja kadang tuh belibet gitu. Nah itu bagaimana sih caranya Kak? Jam terbang. Oh iya. Jawaban yang pertama jam terbang. Konkret kalau itu Bang. Ya. Konkret. Jam kedua lagi. Jawaban yang kedua itu adalah apa yang kamu apa hal yang jadi input dalam hidup kamu aja sih. Itu penting ya. Kalau misalnya jam terbangnya itu banyak diiringi dengan input dalam diri kamu, contohnya input apa? Baca buku, diskusi gitu kan, atau dengerin podcast yang keren-keren. Banyak ya podcast-podcast yang keren, terus di YouTube juga channel-channel yang luar biasa. Itu kan udah konkret deh, pasti bisa deh. Tapi kan masalah yang paling utama ketika ngomong di depan orang banyak itu belibet tadi ya, bener sih. Ya artinya tuh otak sama mulut gak bersinergi. Iya, otak nih udah ada, cuman mulut gak bisa. Gak bisa keluar. Iya. Nah makanya itu adalah baca buku, yang artinya benar. Kosakatanya mata banyak. kita itu dibiasakan untuk bisa melihat kosakata, sehingga itu bisa teringat. Nah ketika udah teringat di otak, mau kayak gimana pun posisinya, mulut akan ngikutin. Oh iya. Jadi kita biasakan diri kita melihat kata sebenarnya. Sebenarnya kan kita belibet itu gara-gara apa yang jadi maksud kita itu kita bingung aja mau jadiin kata-katanya gimana. Nah iya betul. Nah tapi ketika kita sering baca buku, akhirnya kita paham kan cara mempresentasikan tuh bagaimana sesuai dengan apa yang di buku. Kayak gitu. Jadi baca buku sih sebenarnya. Berarti ini memperkaya vocabulary gitu. Iya, perbendaharaan kosakata ya. Betul. Kalau misalnya teman-teman adalah orang yang lebih paham kalau dengerin podcast atau YouTube ya silakan. Tapi beda ya. Orang yang baca buku sama orang yang cuma dengerin podcast.
Karena ada beberapa sel dalam otak itu yang akhirnya tidak berfungsi ketika kalian itu cuma dengerin cerita dari podcast atau dari YouTube. Kalau otak disuruh baca buku itu kan kognitif semuanya, motorik semuanya tuh gerak semua. Ya. Iya. Sebenarnya bisa sih. Jadi untuk memperkaya kosakatanya baca buku, untuk mengerti cara penyampaian lihat podcast sama lihat YouTube. Iya, itu boleh, itu boleh. Jadi kalau lihat podcast sama itu kan kita ngikutnya tuh ngikut cara ngomong, alur ngomongnya gitu kan. Kalau baca buku kan kita vocabnya gitu kan. Iya, kosakatanya aja. Yes, kan itu. Kan seorang pemimpin nih mempunyai cara tersendiri gitu Kak untuk berkomunikasi. Jadi kayak istilahnya tuh kayak tipe komunikasinya tuh beda-beda, ada keunikannya gitu. Nah, baik itu dari komunikasi dengan lembaga-lembaga yang dinaunginya maupun orang-orang yang dibawahinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara kita berkomunikasi dengan seorang pemimpin? Cara kita berkomunikasi ala seorang pemimpin kayak gitu maksudnya. Oke. Oh, kamu politis ya? Iya ya, ini pertanyaannya langsung oke. Oke. Jadi gini loh. Seorang pemimpin itu kan hari ini identik dengan yang tadi saya sampaikan ya, jabatan ya. ARK tadi adalah kekuasaan yang akhirnya dia miliki merepresentasikan dia sebagai seorang pemimpin. Nah, orang yang berkuasa itu tanda tangannya aja bisa mengubah nasib ribuan orang hari ini. Apalagi bicaranya. Goresan pulpennya aja bisa mengubah sekian ribu bahkan sekian juta orang di dunia gitu kan. Apalagi bicaranya, omongannya. Nah, makanya cara komunikasi pemimpin itu memang unik. Jadi kita punya perbedaan bagaimana harus berkomunikasi yang itu bisa diterima oleh ras publika dengan ras privatika. Jadi kayak ya sama-sama tahu ya apa yang harus disampaikan di umum, apa yang harus tidak disampaikan di umum. Nah, ketika disampaikan di umum itu betul-betul dipastikan tidak ada satu kata pun yang akhirnya bisa memberikan dampak yang tidak baik gitu. Cerita simpelnya ya ambigu atau memunculkan bias ya, kebiasaan. Kan setelah ada bias, setelah akhirnya ada blunder, pasti ada klarifikasi kan kalau dalam di Indonesia ini ya. Yang kita sering tahu itu kan akibat dari gaya komunikasi pemimpin untuk di publik yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebenarnya kan gitu. Sebenarnya itu aja sih prinsipnya ya. Dan apa yang dibicarakan itu ya fakta, jelas ya, harus sesuai fakta, kemudian mengandung unsur kebaikan, kemudian tidak memberikan dampak yang buruk, tidak memberikan contoh yang buruk, kayak gitu sih. Kan Kak Caca tadi membahas bagaimana kita itu bisa diterima di berbagai kalangan gitu tadi ya, kedua kalangan itu. Bagaimana sih cara kita, misal kita sebagai pemimpin muda itu bisa diterima gitu di berbagai kalangan, maupun itu kalangan yang udah tua atau udah lansia, maupun kalangan yang masih muda kayak kita sekarang ini Kak. Ini ya, kesalahan terbesar manusia itu adalah membuat senang semua orang ya sebenarnya. Nah, betul. Itu kesalahan terbesar ya seorang manusia. Jadi sebenarnya bukannya berarti aku mau membuat teman-teman ini berprinsip ya udah kalau misalnya nggak bisa disenengin nggak usah dibantu lah kehidupannya. Bukan gitu. Kalau jadi pemimpin tetap bertanggung jawab atas hidupnya orang lain. Itu kan prinsipnya pemimpin ya. Nah, gimana caranya supaya bisa diterima? Ya pastikan apa yang kamu lakukan itu akhirnya bisa menjawab kebutuhannya. Itu yang paling penting. Jadi sebetulnya kan supply demand ya dalam membuat program kerja, dalam membuat kebijakan. Sekalian teman-teman bikin kegiatan, bikin program kerja pasti lihat dulu kan yang dibutuhin sama FP ini apa, yang dibutuhin sama Mamperta itu apa. Akhirnya barulah bikin program kerja. Same like that. Jadi ketika nanti ranahnya hari ini sudah memimpin di luar dari universitas gitu kan, melihat kebutuhannya masyarakat tuh seperti ini. Ya udah aku lakukan untuk membuat kebijakan seperti ini. Simple emang ngomongnya ya hari ini ya. Semoga misalnya nanti alumni UB ada yang memimpin gitu kan harus punya prinsip kayak gini. Cuman itu simple thing yang akhirnya bisa membuat teman-teman diterima di dalam beberapa kalangan, menjawab kebutuhannya gitulah. Berarti kita jadi pemimpin tuh harus kayak orang yang bisa jadi orang yang tegaan gitu Kak. Iyalah. Bisa ya. Iyalah. Aku tegaan loh. Ini aku jujur ya. Maksudnya ini dibuka aja di sini nggak apa-apa ya. Kan close the door. boleh. Open the door. Jadi waktu kemarin aku jadi wapres itu kan aku koalisi dengan beberapa organisasi eksternal ya. Kan ada HMI, PMI, IMM, terus ada GMKI. Nah,
anak-anak yang anti ormek atau yang AO. ya sebenarnya kan kita nggak bisa menyebut ini sebagai organisasi, tapi mereka seperti organisasi lah karena terstruktur. Iya. Anak-anak yang ada di dalam koalisinya anti ormek itu dan juga lawanku kemarin di kami Koalisi Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu kan tidak masuk kabinetku sama sekali. Sampai kalau misalnya ada yang terdeteksi sebagai anak AO, pasti ku panggil. Diapain nih Kak? Nggak dia apa-apain, cuma ditanya, kamu AO? Misalnya gitu ya. Oh iya Kak. Sampai akhirnya di screening, memastikan benar-benar bukan AO dari Instagram followersnya. Sumpah sampai kayak gitu, Instagram followersnya, terus anak-anaknya temennya siapa aja, dia kalau ngopi di mana, sampai kayak gitu. Supaya gak ada anak AO dan anak-anak dari kami. Sebenarnya ini bisa pro kontra banget ya didengar sama mahasiswa, tapi yang jadi persoalan itu adalah ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya yakin untuk tidak menerima teman-teman AO ini dalam kabinet saya. Yang itu tidak bisa disampaikan di sini, tapi yang jelas ini masalah politik. Dan politik itu memang sejahat itu. Harus tega-tegaan ya wes, tega-tegaan. Gak usah naif, politik itu gak ada yang baik. Takutnya nanti ada udang di balik batu gitu Kak, atau gimana? Iya pasti, namanya juga kan dulunya lawan ya. Iya. Yang namanya dulu lawan tiba-tiba jadi kawan kan pasti agak trust issues kan. Yang dulunya tiba-tiba yang dulunya jahat tiba-tiba baik, orang juga pasti trust issues. Apalagi dalam politik yang seperti ini. 1 tahun itu lama loh. Kalau misalnya nanti ada masalah, siapa yang mau tanggung jawab? Intinya gitu. Ini kita bukannya menolak adanya keberadaan teman-teman kami atau dalam kabinet tanpa alasan ya. Ada beberapa pertimbangan yang itu cukup akhirnya diterima lah sama koalisi saya. Gitu. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Gini. Aku mau ngasih insightku dulu lah sedikit ya. Ya gimana nih? Ya artinya kita singkirkan dulu lah ada satu permasalahan dalam politik atau bagaimanapun. Kita kan intinya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin muda itu bisa diterima. Iya kan? Ya benar. Tadi Caca ngomongkan bahwasanya politik itu jahat kayak gini gitu. Nah jujur kalau saya sebenarnya politik itu adalah hati nurani. Ya artinya itu adalah pilihan. Iya sih. Ketika ada sesuatu politik yang buruk kayak gitu kan, itu bukan salah politiknya, tapi orang yang melakukan politik itu. Iya benar. Iya nggak? Kayak misalkan UB nih, terus ada kemarin kasus apa? Jangan ya Dek ya kalau yang itu ya Dek. Kasus misalkan Mas ganti lagi Dek. misalkan Mas mencuri kayak gitu kan. Bukan berarti yang jelek Ubrawijaya kan? Iya. Itu tanggung jawabmu sendiri. Orangnya. Bener. Artinya kalau misalkan kita berbicara politik itu jahat, saya yakin 90% mungkin pemuda sekarang tidak tertarik ke politik. Iya benar. Padahal kalau kita tidak mengikuti politik, kita tidak menjadi politikus, kita tidak menjadi seseorang yang membuat kebijakan, mau jadi apa Indonesia ke depannya? Padahal Jokowi itu pernah punya program Indonesia Emas 2045. Nah, iya itu tuh. Yang artinya kita semua nih tahun 2045 yang udah umur 40, umur 50, kita yang memegang kebijakan itu. Kalau misalkan sekarang kita sudah terdoktrin bahwasanya politik itu kotor, buruk, tega atau bagaimanapun, siapa yang mau jadi politikus nanti? Ya, artinya gini, teman-teman, aku mau cuma pesan, kalau kita berbicara politik, kita juga berbicara masalah nurani, hati nurani. Kita juga berbicara masalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan general, tidak kebutuhan pribadi. Aku ingin ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya kalau teman-teman pernah dengar politik itu untuk memperkaya diri, iya, mungkin yang kita lihat sekarang, yes, seperti itu. Tapi apakah teman-teman rela ketika uang bapak ibu teman-teman yang sebagai pajak ya dibayar ke negara, terus dikorupsi, lalu kita dengan enaknya nanti ketika udah jadi pemerintah kita lanjutkan? Nah, jangan dong. Turun temurun dong. Jangan. Ya, artinya aku menyarankan dari sekarang kita baca buku tentang politik, kita baca berita tentang politik. Ya artinya apa? Semakin informasi itu banyak yang kita dapatkan, maka semakin enak juga kita untuk mengkritik. Coba bayangin, dulu media di Indonesia itu dibungkam. Iya gak sih? Sekarang antar media berperang kayak gitu kan? Bebas kan? Ya artinya kita sebagai pemuda Gen Z akhirnya punya suatu penilaian. Menurut Metro TV kayak gini, TV One kayak gini. Oh berarti
dari dua belah pihak ini beda arah politik. Oke, berarti aku simpulkan sendiri data yang benar itu kayak gimana, menjadi sebuah pengkritikan dari aku untuk negara. Betul. Nah, ketika pada saat kita udah membentuk kritik untuk negara, akhirnya kita juga bisa membentuk sebuah solusi. Itu yang kita bawa. Itu yang mulai kita latih, pembentukan sebuah solusi dari sebuah data kritik kita. Kayak gitu. Bahkan di EDF sendiri ya, aku mengkritik penuh dari Kementerian Dagri sama Diplinku dulu ya. BEM Jumpa di Dagri sama Diplin ya. BEM FP. BEM Jumpa. Jumpa. BEM Jumpa Lugri. Oh, di EM Dagri kan. Ada program yang BMFP ketemu BEM Fapet. Oh iya. Oh, kalau yang antar internal univ itu kolaborasi. Iya, ketemu doang. Ketemu. Ada kan program itu? Pertemuan mitigasi gitu. Mitigasi. Kamu namanya apa ya? BEM Jumpa ada nggak? BEM Jumpa. Yang ketemu univ-univ luar gitu? Nggak ada sih, Kak. Masa ya? Ada ketemu BEM Fapet gitu ada? Ada di bulan Oktober rencananya. Nah, gitu. kayak gitu. Oh iya. Itu namanya apa tuh? Itu dari Diplex itu sama gimana ya? Badan Eksekutif Mahasiswa, pokoknya luar Malang gitulah, Kak. Oh iya, oke. Nah, yang gue kritik pada saat itu adalah kenapa pada saat aku ketemu sama BEM UI, aku ketemu dengan BEM UNER kayak gitu kan, ketemu cuma penjelasan Green Design. Oh iya. Tapi gak ada suatu langkah kolaborasi. Iya, benar. Nah, akhirnya aku kritik itu, dan akhirnya di EDF aku ngomong ke Caca, kita kalau ketemu sama Malangker, kita ketemu sama HIPMI, kita ketemu sama siapa, harus ada poin kolaborasi yang kita tawarkan. Karena kolaborasi adalah salah satu penghidupan komunitas juga. Iya. Benar. Kayak gitu. Untuk menjaga silaturahmi juga, Kak. Menjaga bisa. silaturahmi, menjaga keaktifan anggota. Nah, tadi kan Mas Ali nih ngebahas tentang buku politik gitu, nyaranin buat baca buku politik. Nah, mungkin dari Mas Ali ataupun Mbak Caca nih, ada rekomendasi buku politik apa yang mungkin cocok gitu untuk pemula? Oke, kalau aku ya, pertama kali yang kusarankan membaca buku ada judulnya Logika. Aku lupa pengarangnya siapa. Itu ada namanya Logika. Karena itu adalah dasar dari kita sebelum membaca buku yang banyak. Kita harus baca buku logika dulu untuk membentuk. Nah, ketika udah clear, aku sarankan juga baca Il Principle. Ada dari Machiavelli gitu kan, dari Itali. Nah, itu juga ya itu dua dulu itu dah. Nanti baru tuh komunikasi, diskusi dulu sama teman-teman. Kayak gitu. Apa ya? Pemula. Kan kalau tadi logika aku sepakat sih, karena dasar ilmu itu kan sebenarnya filsuf ya, filsafat ya. Tapi kalau misalnya sudah berani baca simple tentang filsafat, bisa meranjak. Ini buku pertamaku tentang politik, itu judulnya Demokrasi Kita, bukunya Muhammad Hatta. Terus Penyambung Lidah Rakyat, yang tulis ini Cindy Adams, tapi ini biografinya Soekarno. Jadi dijelasin lah dulu itu kenapa Soekarno sampai jadi presiden gitu kan, presiden RI pertama. Itu judulnya Penyambung Lidah Rakyat, itu keren banget sih bukunya. Terus apa lagi ya? Yang intinya buku yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia sih, biar teman-teman tuh tahu nanti suatu hari ketika memimpin atau suatu hari ketika magang amanah itu harus seperti apa, karena tokoh-tokoh itu banyak banget. Ini Tan Malaka juga bagus. Iya, Tan Malaka. Bapak Republik yang Terlupakan tuh bukan buku sih, kayak bukan artikel ya, bukunya kecil banget, keluarannya Kompas. Ya, itu menceritakan kenapa Tan Malaka itu sampai disebut sebagai Bapak Republik yang Terlupakan. Iya. Gitu. Bukunya gitu aja. Boleh nih dicoba teman-teman. Nah, selanjutnya itu kan kita jadi pemimpin nih, tentunya kita punya maksud dan tujuan kenapa kita jadi pemimpin. Kayak istilahnya visi gitu. Nah, gimana sih, Kak, dampak dari seorang pemimpin yang tidak mempunyai visi gitu, dan bagaimana mungkin cara kita sebagai pemimpin muda itu untuk menentukan visi kita itu bagaimana? Banyak sih kasusnya ya, pemimpin muda ini sekelas mahasiswa juga ya, yang tidak memiliki visi. Bukan artian visi misi yang dimasukkan Grand Design ya? Iya, betul. Ya, artinya kan punya visi pribadi yang itu tidak tertulis dan itu harus tercapai. Nah, bagaimana kita membentuk visi? Sebenarnya kan tujuan itu muncul dari sebuah permasalahan. Dari permasalahan kita campurkan dengan pengetahuan kita pribadi, lalu kita buat semacam langkah-langkah ke depannya.
menjadi sebuah visi. Jadi kalau misalkan mau membuat visi, kita lihat dulu nih, kira-kira apa permasalahan yang ada di sekitar kita, apa yang dibutuhkan di sekitar kita. Kemudian kita gabungkan dengan pengetahuan kita pribadi. Nah, itu mix. Lalu kita buat langkah-langkah ke depannya menjadi membentuk sebuah visi. Yang artinya itu sangat penting loh. Kayak gini. Pernah dengar ambisi gak? Pernah, sering malahan. Bener gak? Ambisi itu terbentuk karena adanya visi. Ketika tidak ada visi, kemungkinan ambisinya ya biasa aja. Tahu nggak kenapa Jerman pada saat Perang Dunia Kedua dia memiliki teknologi sebagus itu, kemudian di Eropa hampir menguasai seluruh Eropa? Karena apa? Adolf Hitler memiliki sebuah visi, akhirnya menciptakan sebuah ambisi. Cuman blunder di akhir, kalahlah mereka. Jadi untuk membentuk sebuah visi, kita cari permasalahan apa, kebutuhan apa, kita campurkan dengan pengetahuan kita, lalu kita tata langkah-langkah ke depannya, membentuk sebuah visi. Ada uraian permasalahan terus tujuan gitu. Berarti kayak tujuan itu akhir. Oh, tujuannya akhir. Visi ada tujuan kan? Visi ini sama dengan tujuan. Jadi ada permasalahan, kemudian apa yang dibutuhkan di sekitar kita, digabungkan dengan pengetahuan kita pribadi. Nah, baru itu membentuk sebuah tujuan. Oh iya Kak. Gitu. Ini ada nih satu nih pertanyaan lagi. Aku pernah dengar kata gitu, Leiden is legend, yang artinya pemimpin adalah menderita. Nah, kan katanya Mbak Caca ini kebetulan pemimpin muda perempuan juga kan. Nah, katanya perempuan tuh dikenal sebagai manusia yang jauh lebih perasa dibandingkan cowok. Nah, sampai ada argumen yang bilang tuh nanti kalau misal nih pemimpin kita perempuan, kayak gara-gara perempuan ini perasa, mereka mikirnya atau ngambil keputusannya nggak rasional. Nah, bagaimana nih pendapat dari Mas Ali sama Mbak Caca sendiri? Apakah statement ini betul atau gimana? Ini saya jawab Leiden is leiden dulu ya. Ya, boleh. Yang Leiden is leiden itu benar banget ya. Bagaimanapun seorang pemimpin itu kalau nggak sengsara ya berarti dia tidak banyak memikirkan masyarakatnya, tidak banyak memikirkan orang-orang sekitarnya, pasti itu. Karena it will take a long time ya, dan bakal ngeluarin effort banyak banget untuk akhirnya membuat sesuatu yang itu yang memikirkan banyak orang gitu. Itu apa ya disebutnya sengsara sih sebenarnya nggak sengsara banget, cuman wajar kalau ada pepatah seperti itu. Dulu waktu aku jadi ketua Raja Brawijaya, ketua pelaksana Raja Brawijaya 2022 itu kan aku perempuan pertama ya, yang jadi ketua pelaksana kapal. Tapi sebelumnya aku adalah bukan sebagai panitia Raja Brawijaya 2021. Makanya ketika aku naik itu banyak yang akhirnya kontra, sampai ada bikin selembaran menolak keputusan ketua pelaksana Raja Brawijaya. Terus di Manfest rame banget, aku digoreng-goreng ya di Manfest. Terus di Kavling itu media-media banyak yang naikin. Ya itu awal pertama kali aku kepilih langsung leiden banget kan. Anjay, sengsara juga gue serang sama mayoritas masyarakat UB gitu kan. Nah itu akhirnya bikin aku pikiran gimana caranya supaya bisa teman-teman UB ini menerima apa sih yang sebenarnya membuat aku yakin kalau bisa maju jadi kapal Raja Brawijaya. Iya, kapabilitas, ada kapabilitas, kemudian ada visi, kemudian ada ya aku punya niat baik kok, nggak ada niat mau menghancurkan ini, nggak ada niat untuk mengedepankan golongan tertentu, nggak ada. Kita semuanya saling membuka. Tapi setelah ya banyak cerita lah akhirnya. Di situ pun akhirnya aku sadar bahwa ya pemimpin memang banyak pengorbanannya. Nah, perempuan jadi pemimpin itu bisa apa enggak ya sebenarnya bisa aja. Ya banyak ya orang-orang yang hari ini akhirnya berpikir perempuan itu cukup selesai di dapur kasur sama sumur atau bagaimana ya, itu silahkan. Tapi selagi perempuan di sekitar sini masih banyak yang mau belajar, yang banyak untuk mau berubah, yang masih banyak yang mau untuk melakukan sesuatu besar, ya silahkan diberikan aksesnya. Sekarang apa sih salahnya untuk memberikan kesempatan dulu? Toh kalian sama-sama belajar hari ini kan. Semuanya kalau yang namanya prinsip belajar tuh dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Yang dari tidak ada dari tidak mau menjadi mau. Itu kan prinsipnya belajar. Ya udah silakan dibuka kesempatan yang luas untuk teman-teman perempuan. Selagi misalnya memang kapabilitasnya mampu dan ada wadahnya ya silakan diambil gitu. Jadi jangan takut ya perempuan ya dibilang perasa atau kayak gimana, nggak masalah kok.
Ada waktunya memang jadi perasa, laki-laki juga pasti punya perasaan. Iya, betul. Kalau dibilang lebih banyak perasaannya perempuan, ya bisa jadi tergantung bagaimana situasi kondisinya dan bagaimana perempuan itu akhirnya bisa memanajemen emosi diri. Anjay, keren juga. Lanjut. Dari Mas Ali nih ada tambahan atau gimana nih? Ada dong. Apa tuh? Menderita ya. Jadi sebenarnya kita bisa melatih dari sekarang. Teman-teman ini anak BEM semua? Enggak, anak panitia lah ya. Ingat teman-teman bahwasanya jabatan itu sebenarnya adalah bukan sebagai bangga-banggaan. Tapi sadarlah kita itu melayani mahasiswa. Betul sekali. Jadi presiden, jadi menteri, jadi staf BEM, jadi kepanitiaan. Enak gak? Menderita, pelayan. Menderita kan? Tapi di lingkungan sosial teman-teman, wih deh, Kece nih. kece bocahnya. nih, kayak gitu kan? Sadarlah teman-teman, mulai dari sekarang sadarin kalau itu adalah sebuah pelayanan kepada mahasiswa. Makanya aku sebut tadi, aku agak sungkan juga untuk menyebut diriku presiden pada saat itu. Iya. Sampai saya kena konku namanya pelayan mahasiswa. Ya, artinya memang kita harus mendidik diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan jabatan, kita harus mendidik bahwasanya kita adalah pelayan, bukan sebagai penguasa. Seperti itu. Kemudian tentang perempuan, aku setuju perempuan jadi Wah. pemimpin. Oh iya. Kurangi bapernya tapi dulu, kurangi emosinya, kurangi manjanya. Aduh. Ada Kalau gitu ya? misalkan haid ataupun tidak, ya itu dimulai di manage lah kayak gitu kan. Maksudnya emosionalnya seperti apa? Ini kok kayak to the point gitu ya. Aku yang gak asing ya sama nasehatnya ya. Kayak pernah denger gitu. Boleh kok, boleh. Karena semua punya kesempatan, tapi ya itu tadi kurangin itunya dan coba untuk berani. Jangan banyak nih cewek-cewek kegertak dikit nangis kan. Coba latih itu juga. Jangan sampai nangis. Aku gak nangis. Aku kuat. Iya, perempuan-perempuan lain lah. Saya jangan sampai nangis. Karena kenapa? Itu menjadi suatu penilaian lemah ketika di forum. Benar, sepakat. Jangan sampai nangis, udah tahan dulu. Kalau udah mau nangis ke kamar mandi. Nangis di sana, Nangis di sana. cuci muka, balik lagi ke forum. Kayak gitu. Jadi jangan sampai menunjukkan sebuah kelemahannya, itu aja sih. Iya. Oke, mungkin nggak berasa juga kita udah di penghujung waktu. Nah, terakhir nih untuk bisa dijadiin closing statement. Nah, bagaimana sih kan teman-teman Maperta juga nih lagi nonton kita nih, Kak. Nah, apa sih pesan dari Kak Ali dan Kak Caca nih untuk para calon pemimpin muda, terlebih mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang mungkin baru beranjak atau mendudukan kakinya di bangku perkuliahan nanti? Pesannya ya. Iya. Pesannya yang pertama, explore sebanyak-banyaknya. Di Brawijaya itu banyak banget wadah-wadah yang bahkan teman-teman gak expect mungkin sebelumnya kalau ada. Itu silakan dieksplor karena manfaatkan waktu muda. Gak apa-apa, gak usah takut. Waktu masih muda itu gak usah takut buat melakukan hal yang akhirnya ntar malu-maluin nih gue kalau kayak gini. Gak apa-apa, gak usah takut, gak usah khawatir malu-maluin. Mendingan malu-maluin sekarang daripada nanti kalau udah tua dan memimpin malu-maluin. Udah gak apa-apa, mendingan sekarang aja. Diperbanyak waktunya untuk eksplorasi potensi ya. Kemudian yang kedua, tetap pastikan bahwa teman-teman itu berada pada rel yang sesuai dengan tujuan. Rel yang sesuai dengan tujuan itu maknanya adalah kalau misalnya lulus mau jadi dosen, ya jangan terlalu berambisi untuk mengejar jabatan sebagai presiden EM gitu. Nah, iya. Kalau misalnya lulusnya mau jadi politisi atau lulusnya tidak mau bergelut dalam akademisi, silahkan eksplorasi mau di organisasi ataupun di UKM, silahkan. Jadi jangan pernah akhirnya ketika punya relnya sendiri, akhirnya antar rel tuh saling senggol gitu. Oh lu nih males, nggak mau kuliah, terus lapesnya banyak deadline-nya yang dimundurin segala macam. Pasti punya teman-teman organisatoris yang akhirnya ngumpulin lapesnya telat gitu kan. Aku yakin pasti teman-teman punya banyak teman yang kayak gitu. Atau misalnya dia jarang masuk kelas, tiba-tiba masuk tugasnya nggak dikumpulin atau kayak gimana. Ya mungkin dia punya prinsip lain. Ya sudah, ingatkan saja, tetap ingatkan bahwa
akademik itu tetap diutamakan semampunya. Jika memang ada yang dikejar, monggo. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadi meninggalkan akademik tidak punya arah, itu udah nggak usah diurusin lagi. Justru itu makin parah ya. Kelakuannya kayak gitu. Kacau. Harus tahu arahnya tuh kayak gimana gitu. Kan aku juga sampai semester 9 ya sekarang, berarti ini masih proses skripsi. Doain ya abis ini mau semhas. Amin. Ya Allah. Intinya gitu. Jadi ya ada harga yang harus dibayar sih untuk mencapai sesuatu. Nggak masalah kalau misalnya harus ninggalin beberapa hal, karena nobody's perfect, bro. Oh iya, betul. Gitu ya. Cukup. Gak mau panjang-panjang. Ini pesan buat maba ya? Iya. Buat maba. Hei maba, Jangan ya, Dek ya. udah seneng masuk UB? Dia senang masuk FB. Oke, teman-teman, kalau udah masuk di UB khususnya pertanian, saranku cuma satu doang. Jadilah orang yang memiliki sebuah inisiatif. Udah itu aja. Karena itu menjadi kunci dari semua hal positif yang ada di dunia ini. Inisiatif. Ya, jadi kalau teman-teman tidak melatih adanya keinisiatifan, ya udah, kalian gak akan memiliki gerakan apapun. Kalian tidak akan jadi apapun. Kalian akan nganggur-nganggur aja. Tapi ketika memiliki inisiatif, sekedar inisiatif ngopi, itu memunculkan sebuah gerakan, ya nggak? Misalkan nih, siapa namanya? Bimo ngajak nih, ngopi yuk, gerak dah. Ada yang alasan sih gak bisa, gitu. Pasti ada yang mau aja. Ada yang mau kan? Iya. Gerak semua. Jadilah orang yang punya inisiatif. Udah, itu aja dari aku. Selamat berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Fakultas Perlebesan. Oke, siap-siapin tangan dah buat anak agro nih sama anak Iya, pertanian. semangat ya. Terakhir dong, ini penting Apa banget, nih? tapi aku lupa tadi. Teman-teman itu ada di era disrupsi ya, di era disrupsi. Kemudian itu adalah masa dimana banyak hal-hal yang berubah dengan sangat cepat gitu. Dulu ada pekerjaan yang jaga pintu tol di Jasa Marga, sekarang udah nggak ada, yang digantiin sama e-tol. 10 tahun lagi mungkin bakal banyak pekerjaan-pekerjaan yang udah nggak ada sekarang, yang digantikan dengan teknologi. Artificial intelligence itu kan era society 5.0 ya. Jadi manusia itu harus dipersiapkan untuk menghadapi percepatan artificial intelligence yang luar biasa. Ini ya, artificial intelligence yang luar biasa masif perkembangannya. Jadi prepare yourself, pastikan semua skill yang teman-teman punya hari ini harus dikembangkan. Explore skillnya, ada top 10 skills di World Economic Forum tuh yang bisa dipakai untuk abad ke-20 itu silahkan dieksplorasi. Penting banget soalnya. Itu ya. Satu lagi, saatnya kekurangan menjadi kelebihan. Asik. Anjay. Keren. Bisa dijadiin tagline tuh. Boleh. Baik teman-teman sekalian, mungkin sekian terkait dengan pembahasan kita tentang tema kepemimpinan dan kepemudaan. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih ke Mbak Caca dan Mas Ali yang udah berbagi sharing pengalaman serta ilmu pengetahuan yang dimana kita bisa mendapatkan insight baru nih, baik bagi saya sendiri maupun teman-teman Maperta yang lagi menonton podcast ini. Mungkin sekian akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.